adik-adik, kalau kakak bilang apa kabar kalian semuanya, jawabnya puji Tuhan, sehat, sukacita, baik. Oke, udah pada siap semuanya? 1, 2, 3. Apa kabar kalian semuanya? Puji Tuhan, sehat, sukacita, baik. Yeay, semuanya sudah pada semangat nih. Kakak seneng banget dengernya. Nah, kalau sudah pada siap, adik-adik udah siap kan buat beribadah hari ini? Ya, udah pada siap. Kalau udah pada siap, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu yuk. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyi Matahari Bersinar Terang dan Aku Istimewa. Musik. Let's go, Kak Ana, Kak Suwin, dan kita nyanyi bersama-sama bareng adik-adik. Semangat adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harus semangat menjadi padam, semuanya mengajak kepada kita. Dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, sekali lagi adik-adik, yang makin semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harus semangat menjadi padam, semuanya mengajak kepada kita. Dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, lagu kedua, Aku Istimewa. Kita semua istimewa. Semua adik-adik. Aku istimewa bukan karena kamu, aku istimewa bukan karena kamu puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena kamu, aku istimewa bukan karena kamu puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi dari Yesus. Oke, sekali lagi adik-adik. Aku istimewa bukan karena kamu, aku istimewa bukan karena kamu puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena kamu, aku istimewa bukan karena kamu puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi dari Yesus. Masih pada semangat kan adik-adik? Sekarang kita udah mau masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyi kembali dari Kidung Ceria 337, kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak
adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Bapa, sekarang kami mau memulai IHMPA kami pada hari ini. Tolong Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita udah mau masuk ke dalam pembacaan firman. Adik-adik pasti pada senang kan kalau membaca Alkitab? Kalau adik-adik pada senang, yuk kita nyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelum itu kita satu dulu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah memberkati kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat mengerti akan cerita yang akan diberikan dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Terima kasih Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita membaca Alkitab. Dibuka Alkitabnya dari kitab Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ke-16. Oke, sudah siap semuanya adik-adik? Yuk kita mendengarkan dan membaca Alkitab hari ini. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu.
sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seseorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadaku. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikian orang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, itulah bacaan Alkitab kita pada hari ini. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita dari kelas TK yang akan dipimpin oleh Kakak Fani, lalu dari kelas kecil yang akan dipimpin oleh Kakak Oyen, dan selanjutnya dari kelas tanggung yang akan dipimpin oleh Kakak Ardi. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita. hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Kakak harap kalian semua sudah sukacita dan siap buat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini Kakak Fani mau bercerita tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur adik-adik. Perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya beribu-ribu tahun yang lalu. Begini ceritanya adik-adik. Suatu ketika, ada seorang bapak pemilik kebun anggur yang kebun anggurnya sedang berbuah banyak sekali. Karena anggurnya berbuahnya banyak, sehingga dia membutuhkan orang untuk membantu memetik buah anggur tersebut. Jadi di pagi hari, bapak pemilik kebun anggur ini pergi ke pasar untuk mencari orang yang bisa membantunya. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk. Lalu dia menghampiri orang-orang tersebut dan menawarkan mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Bapak pemilik kebun anggur ini berkata, "Hai, apakah kalian mau bekerja di kebun anggurku? Kalau kalian mau, aku akan membayar kalian 1 dinar." Mendengar hal tersebut, orang-orang tersebut setuju dan akhirnya mereka bekerja di kebun anggur itu. Namun pada siang hari, pemilik kebun anggur merasa dia membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Jadi dia pergi ke pasar lagi, dan ketika dia berjalan, dia menemukan lebih banyak lagi orang-orang. Lalu dia menghampiri mereka dan mengajak mereka untuk bekerja di kebun anggurnya dan dibayar dengan 1 dinar. Akhirnya mereka bersedia dan mereka bekerja di kebun anggur itu. Namun di sore hari, bapak pemilik kebun anggur ini merasa masih butuh orang lagi. Akhirnya dia pergi lagi ke pasar untuk mencari lebih banyak lagi orang. Dan dia kembali menemukan orang-orang yang bersedia bekerja. Nah, saat malam hari tiba, sudah waktunya bagi bapak pemilik kebun anggur ini untuk membayar para pekerjanya. Seperti janjinya, dia membayar setiap pekerjanya dengan 1 dinar. Melihat hal itu, para pekerja yang sudah bekerja dari pagi hari hingga malam hari di kebun anggur itu menjadi marah. Mereka merasa tidak adil karena
Mereka sudah bekerja sejak pagi hingga malam, tetapi bayaran mereka sama seperti pekerja yang bekerja dari sore hari hingga malam hari. Pemilik kebun anggur itu lalu menjawab dengan tenang bahwa dia membayar 1 dinar seperti yang sudah dijanjikan di awal. Bapak pemilik kebun anggur ini, dia tidak mau membeda-bedakan para pekerjanya. Mau yang bekerja dari pagi hingga malam, siang sampai malam, maupun sore sampai malam, dia tetap anggap semua sama. Dia tetap sayang dan dia tetap baik kepada para pekerjanya. Nah adik-adik, dari cerita tadi, Tuhan Yesus mau kasih tahu kita, sama seperti Bapak pemilik kebun anggur itu yang baik dan sayang semua orang, sama seperti Tuhan Yesus yang baik dan sayang sama semua orang. Tuhan Yesus juga sayang dan baik sama adik-adik loh dan sama kakak Fani. Bukti kalau Tuhan Yesus sayang sama kita nih adik-adik, sampai saat ini kita tetap sehat, kita tetap sukacita, kita masih bisa belajar, kita masih bisa bermain, kita masih bisa sekolah minggu. Dan yang paling pentingnya adik-adik, Tuhan Yesus kasih kita bakat dan kemampuan adik-adik. Bakat dan kemampuan itu apa sih? Bakat dan kemampuan itu adik-adik, adik-adik bisa nari, adik-adik bisa nyanyi, adik-adik bisa menggambar, bisa mewarnai, adik-adik bisa berhitung 1, 2, 3 sampai 10. Adik-adik juga bisa baca. Itu adalah bukti kalau Tuhan Yesus sayang sama adik-adik dengan memberikan bakat dan kemampuan buat adik-adik. Karena Tuhan Yesus udah kasih itu semua ke kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan bakat dan kemampuan tadi untuk menyenangkan hati Tuhan. Contohnya gimana? Contohnya adik-adik yang bisa nari, bisa nyanyi nih. Adik-adik bisa kasih pujian, persembahan buat Tuhan. Kalau lagi Natal, lagi Paskah, ada diminta buat nyanyi, buat nari, adik-adik ikut. Nah, terus contoh yang kedua, adik-adik yang bisa menggambar, bisa mewarnai. Setiap minggu adik-adik membuat aktivitas IMPA. Terus adik-adik juga bisa loh kasih ke papa mama gambar kayak aku sayang sama papa mama, terus kasih. Pasti papa mama seneng deh. Terus contoh ketiga adik-adik yang bisa berhitung, bisa membaca. Adik-adik bisa ngajarin teman-teman adik-adik yang belum bisa, atau ngajarin adik yang masih kecil. Nah, itu adik-adik contoh kalau kita bersyukur dengan bakat dan kemampuan yang Tuhan Yesus beri. Nah, oleh karena itu adik-adik, pesan firman Tuhan minggu ini, karena Tuhan Yesus udah sayang sama adik-adik, jadi kita harus bersyukur dengan cara menggunakan bakat dan kemampuan yang Tuhan beri untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa pesan firman Tuhan minggu ini. God bless you. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah membaca dari Matius 20 ayat yang pertama sampai ke 16. Di sini bercerita tentang seorang pemilik kebun anggur yang mencari orang-orang yang mau bekerja di tempat kebun anggurnya. Akhirnya pemilik kebun anggur ini berjalan-jalan di pagi hari dan bertemu dengan beberapa pekerja profesional. Pekerja profesional ini artinya mereka yang sudah siap untuk bekerja dan memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam bekerja. Singkat cerita, mereka bersepakat bahwa upah yang mereka dapat adalah sebanyak 1 dinar. Pada masa itu 1 dinar itu sama halnya dengan harga seekor domba. Cukuplah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya pekerja profesional ini langsung bekerja pada pagi hari itu juga di kebun anggur pemilik ini. Di hari yang sama tetapi di waktu yang berbeda, ada yang jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore.
pemilik kebun anggur ini bertemu dengan beberapa orang yang sedang duduk di pasar. Mereka ini tidak bekerja, adik-adik. Bahkan tidak ada pun seorang pun yang mau mempekerjakan mereka. Mungkin adik-adik ya, pekerja-pekerja ini tidak berpengalaman atau tidak mempunyai keahlian yang khusus. Nah, kalau mereka tidak bekerja, adik-adik, mereka ini tidak bisa membeli makanan untuk mereka. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Di situ akhirnya dengan kemurahan hati pemilik kebun anggur, akhirnya mereka dipekerjakan di kebun anggurnya. Yang bekerja di jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore. Nah, pada malam harinya mereka semua yang pekerja-pekerja ini bertemu dengan asisten pemilik kebun anggur ini untuk mendapatkan upahnya pastinya. Ternyata mereka semua mendapatkan upah yang sama sebanyak 1 dinar. Akhirnya pekerja yang paling awal bekerja itu, yang profesional itu merasa iri hati, merasa proteslah mereka kepada pemilik kebun anggur ini, karena mereka sudah bekerja dari pagi hari sekali. Mereka bekerja lebih awal, lebih keras, tetapi mereka mendapatkan upah yang sama dengan pekerja-pekerja yang bekerjanya jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 dan jam 5 sore. Mereka itu merasa harusnya mereka yang lebih dihargai karena mereka bekerja lebih keras. Nah, di sini pemilik kebun anggur ini tidak suka ternyata kepada respon pekerja-pekerja profesional ini. Pemilik kebun anggur ini merasa mereka itu sombong dan juga iri hati. Mereka membanggakan dirinya bahwa mereka sudah bekerja keras dan merasa orang-orang yang bekerjanya sore tadi itu tidak pantas, tidak harus sama seperti mereka. Padahal di sini adik-adik, pemilik kebun anggur ini sudah bermurah hati juga kepada orang-orang pekerja profesional ini. Murah hatinya yaitu mereka juga dipekerjakan untuk mereka juga bisa mendapatkan upah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya mereka juga. Nah, di sini adik-adik kita belajar satu hal, yaitu tentang murah hati. Di sini kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus atau Tuhan Allah mau bermurah hati kepada kita. Dia memberikan kita kepandaian, memberikan kita akal budi, rata semuanya. Jadi adik-adik, respon kita bahwa kita diberikan atau sudah diberikan kemurahan hati dari Tuhan, respon kita harus bersyukur pastinya. Dan juga kalau adik-adik melihat teman adik-adik itu mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik daripada adik-adik, adik-adik tidak boleh iri hati pastinya. Jangan sama seperti hal pekerja personal tadi. Seharusnya yang adik-adik lakukan adalah menjadikan itu sebagai motivasi untuk adik-adik bisa belajar lebih giat lagi, lebih keras lagi untuk mendapatkan hasil yang sama. Begitupun juga sebaliknya adik-adik. Ketika adik-adik merasa adik-adik mendapatkan nilai yang tinggi daripada teman-teman adik-adik, adik-adik juga tidak boleh sombong. Yang harus adik-adik lakukan adalah juga harus membagikan ilmu adik-adik kepada teman-teman adik-adik juga, atau memberikan dukungan kepada mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Nah, di sini adik-adik, yang kita harus ingat atau yang kita pelajari hari ini bahwa Tuhan Yesus sudah bermurah hati memberikan kita kepandaian, memberikan kita akal budi, sama
ke semua orang, tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, kita bersyukur bahwa atas kemurahan hati Tuhan, tidak boleh sombong, tidak boleh iri hati. Kita harus membantu orang lain jika orang lain kesusahan, dan tetap bersyukur kepada Tuhan, yaitu dengan cara berdoa pastinya, dengan membaca Alkitab, dan juga selalu mengikuti IHMBA melalui jaringan YouTube. Ya adik-adik, tetap bersyukur sama Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Itu saja dari kakak. Kalau adik-adik masih kurang mengerti atau ingin bertanya-tanya, bisa adik-adik tanya sama papa mama, atau bisa juga langsung WA kepada kakak-kakak yang adik-adik kenal. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Ardi di hari Minggu ini. Yuk langsung saja kita ke bahannya. Hari ini Kak Ardi akan membawa topik Aku hidup oleh kemurahan Tuhan. Siapa adik-adik yang mau hidup oleh kemurahan Tuhan? Nah, hari ini tanggal 21 Maret 2021, ayatnya dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Nah, kakak akan sedikit menggambarkan perumpamaan dalam ayat tadi. Jadi, pagi-pagi benar ada seorang pemilik kebun anggur. Dan dia mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan para pekerja sepakat untuk diupah 1 dinar untuk bekerja 1 hari. Lalu, pukul 9 pagi, sang pemilik kebun anggur keluar ke pasar dan menemukan ada orang-orang yang menganggur di pasar. Dia mengajak orang-orang tersebut untuk bekerja juga di kebun anggurnya. Kemudian pukul 12 dan pukul 3 petang, sang pemilik kebun anggur kembali ke pasar lagi dan menemukan ada beberapa orang-orang yang menganggur lagi di pasar. Dan dia pun mengajak orang-orang tersebut untuk bekerja di kebun anggurnya. Oke, lalu terakhir pukul 5 petang, sang pemilik kebun anggur berangkat lagi ke pasar dan menemukan orang-orang yang menganggur di pasar, dan dia bertanya, "Mengapa engkau menganggur?" Orang-orang tersebut menjawab, "Ya karena tidak ada yang mau memberi kami upah, Pak." Nah, sang pemilik kebun anggur mengajak, "Marilah bekerja saja di kebun anggurku." Dan mereka pun bekerja di sana. Nah, tibalah malam hari adik-adik. Sudah selesai nih pekerjaannya. Kemudian sang pemilik kebun anggur memanggil mandurnya, "Pak Mandur, ayo disiapkan upah untuk para pekerja-pekerja tersebut. Mulai dari yang jam 5 petang, jam 3, jam 12, jam 9, hingga yang paling pagi bekerja." Nah, ini ilustrasinya adik-adik. Diberikanlah upahnya untuk masing-masing pekerja. Nah, ini mandurnya. Yang di sebelah situ para pekerjanya. Nah, saat pembagian upah tersebut, para pekerja yang bekerja lebih awal ya, yang lebih lama, bersungut-sungut, mereka tidak terima. Masakan kami yang bekerja lebih lama diupah sama dengan yang bekerja lebih sebentar begitu. Namun sang pemilik kebun anggur menyampaikan, "Bukankah kita sudah sepakat 1 dinar satu hari? Apakah aku tidak adil? Ambillah upahmu dan pergilah." Dia menyampaikan begitu kepada para pekerja yang bersungut-sungut tersebut. Nah, adik-adik, kira-kira perumpamaan ini, tokoh-tokoh yang ada di perumpamaan ini menggambarkan siapa saja ya? Nah, pemilik kebun anggur itu diumpamakan Tuhan Yesus. Pekerja-pekerja awal diumpamakan sebagai orang yang sudah percaya atau murid-murid Yesus yang sudah lama ya, sudah lama melayani Tuhan Yesus. Kemudian pekerja-pekerja terakhir ini, orang yang belum percaya, namun giat mencari Tuhan. Sedikit lagi dia mempercayai Tuhan karena belum ada kesempatannya untuk bertemu dengan Tuhan.
Kemudian upah pekerja yang satu dinar satu hari yang semua dapat itu diumpamakan kemurahan hati Tuhan. Nah, apa aja sih kemurahan hati Tuhan itu, Kak Ardi? Nah, pada perumpamaan ini kita mau dijelaskan ada dua. Kemurahan hati Tuhan ini ya apa yang Tuhan miliki dan hanya Dia yang memilikinya, dan sehingga Dia punya hak untuk memberikan kepada siapa kemurahan hati Tuhan itu. Nah, yang pertama, penebusan dosa. Ada di ayat Efesus 2 pasal 2 ayat 8 sampai 9 Adik-adik. Ayatnya ada di slide. Kakak bacakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Kalau kemurahan hati Tuhan yang kedua apa, adik-adik? Menjadi pelayan Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 16 ayatnya sebagai berikut. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya apa, adik-adik? Untuk menjadi pelayan Tuhan, ya di gereja, kakak layan seperti kakak, atau adik-adik berdoa, memimpin doa, dan segala macamnya itu, Tuhan yang memberi kesempatan pada kita sebagai manusia. Bukan kita yang seperti melakukan sesuatu dan kita berhak untuk menjadi pelayan Tuhan. Tidak. Itu adalah kemurahan hati Tuhan. Nah, lalu Kak Ardi, ayat yang terakhir itu apa ya maksudnya ya Kak Ardi ya? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Maksudnya gimana ya Kak Ardi? Nah, artinya seperti tadi di perumpamaan yang tadi, adik-adik. Orang yang bekerja di awal, ternyata di mata tuannya itu bukan berarti yang paling berharga. Dan begitupun yang bekerja di akhir, yang paling sebentar, bukan berarti bukan yang paling tidak berharga. Ternyata Tuhan itu punya kebijaksanaan atau hikmat yang bukan akal budi manusia yang dilihat Tuhan, bukan penilaian manusiawi yang dilihat Tuhan, tapi apa? Tuhan melihat lebih daripada itu. Niat atau semangat bekerja dari orang yang bekerja terakhir itu ternyata itu berharga di mata Tuhan. Sedangkan orang yang sudah bekerja dari awal tapi bersungut-sungut justru menjadi orang yang ya Tuhan anggap biasa-biasa saja, bukan menjadi orang yang sangat atau nomor satu di mata Tuhan. Seperti itu, adik-adik. Lalu kakak mau sampaikan nih adik-adik pesan yang perlu adik-adik pahami dari perumpamaan ini. Pertama, Tuhan dapat memanggil dan melibatkan siapapun, ya adik, ingat siapapun menurut kemurahannya untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi mau orang yang udah sangat profesional bekerja bisa, atau orang yang benar-benar hanya semangat dia bekerja untuk melayani Tuhan, itu pun bisa, adik-adik. Tujuannya apa ya? Untuk mendatangkan kebaikan atau kemuliaan Tuhan. Kedua, Tuhan menghendaki agar setiap pengikut Tuhan tidak menganggap diri lebih baik, lebih layak, atau lebih istimewa dari orang lain. Nah, artinya apa, adik? Jangan kita yang sudah mengenal Tuhan lebih lama mungkin, yang sudah lebih dahulu melayani, atau yang lebih abangan daripada adik-adik kita merasa, oh aku lebih layak untuk memimpin doa, oh aku lebih layak untuk membaca Alkitab dalam ibadah keluarga, oh aku lebih layak untuk memimpin lagu nyanyi di gereja, dan lain-lainnya, adik-adik. Tidak, adik-adik. Adik-adik kakak dipercayakan sebagai pelayan Tuhan, ya itu karena Tuhan yang memberi kesempatan pada kita, adik-adik. Jalani pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Jangan kita merasa sombong, merasa kita sudah bisa, merasa kita lebih layak. Nah, itu yang Tuhan tidak kehendaki, adik-adik, melalui perumpamaan ini. Janganlah kita menjadi pekerja-pekerja yang bersungguh-sungguh ketika Tuhan memberikan privilege atau hak kepada orang lain, bukan daripada kita. Nah, yang terakhir,
Ini penting nih adik-adik. Setelah kita jangan merasa kita sombong, jangan juga kita merasa iri atau dengki. Justru kita harus bersuka cita ketika Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya. Ketika ada adik kita atau teman-teman kita atau orang lain yang Tuhan percayakan untuk melayani satu pelayanan dengan kita, mengambil pelayanan yang Kakak Ardi hari ini melayani. Minggu depan bukan Kak Ardi mungkin, 2 minggu lagi mungkin bukan Kak Ardi juga. Terus Kakak Ardi kayak, kenapa nggak aku? Kenapa nggak kakak yang melayani sih? Kan aku pengen melayani terus. Ya bukan gitu adik-adik. Justru kita bersyukur. Oh berarti makin banyak yang mau melayani Tuhan. Semakin banyak yang mencintai Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang bisa menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Dan kita juga bisa lebih banyak persiapan adik-adik. Kita lebih matang persiapannya untuk ibadah-ibadah berikutnya. Karena kita tidak mengambil semuanya, serakah, merasa kita bisa mengambil dan mengerjakan semuanya sendirian setiap saat. Jadi kita harus turut bersuka cita ketika Tuhan mempercayakan menunjuk orang lain yang juga berkualitas dan semangat melayani Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman yang kakak sampaikan tadi, tentu kakak berharap adik-adik dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan adik-adik. Apa sih aplikasinya? Nah, kakak ada jelaskan ya. Jadi setelah adik-adik tahu ya, kita hidup oleh kemurahan Tuhan saja. Kita ditebus dosanya, kita diberikan privilege untuk melayani, hak untuk melayani, itu hanya karena kemurahan hati Tuhan. Nah, setelah kita mengetahui itu, coba kakak ajak adik-adik untuk menelaah. Adik-adik itu punya berkat atau karunia Tuhan apa sih? Bisa menari, bisa olahraga, bermain bola, berlari, berenang, atau bisa juga berbicara, pandai berbicara, atau bisa juga menulis puisi, membuat cerita, membuat tulisan-tulisan yang baik, atau dan lain-lainnya. Nah, setelah adik-adik mengenali berkat atau karunia Tuhan yang ada pada adik-adik, jangan lupa adik-adik mengucap syukurlah. Ya kan? Nah, sudah dapat adik-adik berkat karunia, terima kasih Tuhan, thanks God for your blessing. Terima kasih untuk pemberianmu pada aku ya Tuhan. Apa namanya adik-adik? Syukuri gitu, adik-adik mempunyai berkat-berkat tersebut. Karena setiap orang punya berkat yang berbeda-beda. Nah, oke. Setelah adik-adik berucap syukur, jangan lupa ini yang terakhir adik-adik. Jadilah berkat atau karunia Tuhan bagi sesamamu. Gunakanlah karunia yang Tuhan percayakan pada adik-adik untuk suatu saat nanti juga menjadi karunia Tuhan bagi sesama adik-adik. Tentu nggak selalu kita bisa menjadi karunia Tuhan setiap jam, setiap menit. Tapi ingat adik-adik, ketika kesempatan itu datang, ketika momen, saat di mana karunia atau berkat adik-adik itu dibutuhkan, lakukanlah itu. Jangan adik-adik ragu-ragu. Ketika adik-adik ditunjuk, kamu ayo ikut bernyanyi di gereja. Kalau adik-adik bisa, adik-adik ada waktunya, dan memang adik punya bakat di situ, lakukan. Jangan adik-adik meragu atau nanti dulu atau malas. Oh tidak, itu adalah saat adik-adik menunjukkan bahwa ya Tuhan, aku siap menerima berkat. Aku siap menjalankan karunia. Aku siap menjadi berkat bagi sesamaku. Nah, gitu adik-adik. Jadi, kakak harap adik-adik mengerti ya firman Tuhan hari ini, penjelasan kakak hari ini, dan mudah-mudahan adik-adik juga diberkati Tuhan untuk bisa mengaplikasikan firman ini supaya semakin banyak perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini, terutama melalui adik-adik semua. Oke, adik-adik.
Kurang lebih itu saja firman yang kakak bisa sampaikan. Tuhan memberkati adik-adik selalu. Jangan lupa bersyukur dan lakukanlah aplikasi yang kakak sampaikan tadi. Sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Bunga. Nah, hari ini Kak Bunga mau kasih pengumuman buat adik-adik. Ada yang tahu? Kebetulan 2 minggu lagi kita akan merayakan Paskah nih di tanggal 4 April. Nah, oleh karena itu Kak Bunga mau ajak adik-adik semua untuk ikut merayakannya. Gimana ya caranya? Nah, caranya adalah adik-adik bisa mengerjakan aktivitas di minggu ini seperti ini, atau adik-adik juga bisa memilih untuk melakukan membuat video gerak dan lagu seperti ini. Nah, seperti apa bentuknya? Kita lihat satu-satu ya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau membuat kartu untuk petugas medis. Karena menjelang Natal, jadi kita mau buat kartu untuk petugas medis untuk mengucapkan selamat Paskah bagi mereka. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita buat langsung bersama-sama ya. Bahan-bahannya, adik-adik bisa menggunakan kertas A4 atau kertas berwarna lainnya yang ada di rumah, ataupun kartun Asturo. Lalu adik-adik bisa menyiapkan 4 warna dari kertas origami. Lalu adik-adik juga harus menyiapkan alat tulisnya, kemudian ada gunting, penggaris, dan juga lem. Yuk, mari kita buat. Nah, untuk yang pertama kakak sudah menyiapkan pola untuk membuat kartu pada hari ini ya. Ini adalah pola bagian luarnya, sedangkan yang ini adalah bagian dalamnya. Nah, setelah adik-adik print di kertas, adik-adik bisa langsung menggunting masing-masing polanya yang akan menjadi seperti ini. Akan jadi seperti ini karena tadi contohnya Kak Bunga sudah buat bentuk kelinci. Sekarang Kak Bunga mau membuat untuk contoh adik-adik berbentuk anak ayam. Nah, mari kita membuatnya ya. Yang pertama, adik-adik ambil dulu cetakan yang di sini, lalu adik-adik putar ke bagian yang belakang, kemudian adik-adik ambil kertas origaminya, semuanya dipotong. Seperti ini cara memotongnya. Nah, kalau sudah, adik-adik akan mendapatkan 4 warna seperti ini. Ya, setelah begitu, adik-adik bisa lem bagian sini. Adik-adik bisa lem di bagian luarnya, lalu ditampilkan satu per satu. Secara bergantian ya warnanya ya. Kalau sudah, nah hasilnya jadinya seperti ini nih. Kalau sudah, adik-adik balik, kemudian dilipat ke dalam sesuai dengan garis-garis titik-titik ini ya. Kalau sudah dilipat, adik-adik bisa menggunting bagian segitiga ini ya. Kalau sudah seperti ini, tuh. Hasilnya seperti ini, adik-adik memotong sesuai dengan lingkaran telurnya. Oke? Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian kita ambil, tadi sudah kita cetak untuk jadi kepalanya si ayam.
karena ayamnya jadi timbul, jadi adik-adik harus mengelem di daerah sini. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ketika sudah jadi, adik-adik bisa mulai menempelkan cetakan yang ada di dalam untuk bagian dalam kartu ke bagian dalamnya. Nih, ketika tadi kan kalian sudah mengguntingkan pola yang bagian dalam. Sekarang kita tempelkan di sini ya. Kalau menurut adik-adik kurang rapi, kalian bisa memperbaikinya dulu loh. Nah, kalau sudah ditempel seperti ini, hasilnya nanti jadinya seperti ini. Kan ada keluar seperti ini tapi tidak apa-apa. Makanya kita jadikan gambar ayamnya menutupi kertas yang sudah kita tempel tadi. Ya, tetap ditekuk, kemudian jadi seperti ini. Nah, sambil menunggu lemnya kering, mari kita hias yang di depan ya. Adik-adik tadi sudah menggunting ini. Sekarang kita akan menempelkan ini untuk hiasan anak ayamnya. Nah, untuk matanya adik-adik bisa menggunakan spidol, atau kalau adik-adik punya hiasan mata seperti yang kakak punya nih, adik-adik bisa menggunakannya. Nah, jadi deh, kalau sudah seperti ini, kalau sudah lengkap, adik-adik tinggal menuliskan pesannya di dalamnya. Nah, seperti ini. Adik-adik bisa memilih mau menggambar atau membuat kartu dalam bentuk ayam atau bentuk kelinci. Tapi jangan lupa berikan pesannya ya. Adik-adik akan membuat pesan untuk para petugas medis yang ada di rumah sakit seperti ini. Oke? Nah, itu saja aktivitas kita hari ini. Jangan lupa untuk dikumpulkan ya. Oh ya, nanti kartu ini akan kakak-kakak kirimkan untuk para petugas medis yang ada di rumah sakit loh. Jadi silahkan buat sebaik mungkin dan sebagus mungkin sesuai dengan kreativitas adik-adik. Itu saja. Jangan lupa kumpulkan tanggal 27 Maret ya ke gereja. Dan jangan lupa hasilnya kalian foto juga. Oke? Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, Yesus
itu adik-adik, kalau kalian mau ikut merayakan Paskah, kalian bisa mengerjakan aktivitasnya atau bisa juga mengirimkan video gerak dan lagu, atau kalian juga bisa mengerjakan dua-duanya nih. Nah, kapan ya harus dikumpulkan? Adik-adik bisa mengumpulkan aktivitas paling lambat hari Sabtu tanggal 27 Maret ke gereja. Ya, kalau seperti biasa adik-adik bisa memfotonya terlebih dahulu untuk bisa kita tampilkan di IMPA minggu depan. Tapi hasil aslinya adik-adik kirimkan ke gereja paling lambat hari Sabtu tanggal 27 Maret ya, ditujukan ke Kalisti. Oke? Dicatat ya. Nah, kemudian untuk yang video, adik-adik bisa membuat video gerak dan lagunya dan dikumpulkan paling lambat tanggal 28 Maret ke email PLKPA. Oke? Jangan lupa ya, Kakak Bunga tunggu hasil kalian semuanya biar kita bisa merayakan Paskah bersama-sama. Dadah! Gimana adik-adik? Sudah pada mengerti kan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kalian? Nah, jadi kesimpulan minggu ini adalah Adik-adik, Tuhan Yesus sudah bermurah hati kepada kita semua. Salah satu kemurahan hati Tuhan kepada kita yaitu kita diberikan bakat atau kemampuan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan hatinya dengan cara menggunakan bakat atau kemampuan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ingat ya adik-adik, jangan kita jadi sombong atas bakat atau kemampuan yang kita punya, karena bakat atau kemampuan yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Nah adik-adik, begitulah kesimpulan firman Tuhan di minggu ini. Adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak Ana? Dari Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau berdoa. Kita mau masuk doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati negara kami agar bisa melewati pandemi ini. Dan berkati para pemimpin negara kami dari presiden hingga ketua RT. Agar dapat memimpin negara ini dan mengatasi dan menyelesaikan pandemi corona ini. Berkatilah anak-anak bangsa ini dengan kepandaian dan kecerdasan yang dari-Mu ya Tuhan, untuk membangun negara kami ini menjadi negara maju, kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Bapak, di dalam kesempatan kami pada hari ini, kami ingin berdoa untuk gereja kami yang tercinta, yaitu Gereja GPIB Gloria. Kiranya Engkau mau menyertai gereja kecil kami ini ya Bapak. Kiranya Engkau mau sertai Pak Pendeta, Kakak Layan, para majelis, semuanya ya Bapak. Kiranya Engkau mau berkati semua yang bekerja di dalam rumah-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau mau memberikan mereka semua hikmat-Mu, supaya mereka dapat menjadi anak-anak-Mu yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Yesus yang baik, kami mau berdoa juga untuk semua jemaat Gloria yang sakit,
yang berada di rumah sakit maupun yang ada terbaring di rumah. Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka semua, khususnya juga untuk teman-teman sekolah minggu kami yang sakit. Tuhan Yesus memberkati semua obat-obat yang diberikan oleh para dokter untuk kesembuhan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus berkati ayah dan ibu kami agar tidak terkena COVID-19. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk pendidikan di Indonesia dari jenjang playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, Tuhan. Tuhan kiranya memberkati terutama adik-adik kami dalam studinya, juga kakak layan, supaya mereka tetap mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang sama ketika kondisi tidak pandemi, Tuhan. Janganlah pandemi ini menghambat atau mengurangi ilmu dan pendidikan yang Tuhan hendak sampaikan melalui para guru dan dosen-dosen kepada adik-adik dan kakak layan. Tuhan berkati juga supaya para guru dan para dosen serius dan sungguh-sungguh memberikan pendidikannya bagi adik-adik dan kakak layan juga. Dan Tuhan berkati supaya segera pandemi ini berlalu dan boleh beraktivitas bersekolah dan berkuliah lagi seperti biasa. Tuhan yang Maha Baik, kami juga akan mengakhiri doa syafaat kami ini. Kau telah dengarkan doa-doa dari semua untuk kebaikan dan terutamanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkannya dan kiranya Tuhan berkenan untuk mengabulkannya, Tuhan. Dan doa kami ini Tuhan yang jauh daripada sempurna, kami mengalaskan dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga, berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk ke persembahan. Mari kita siapkan hati juga bernyanyi dulu, lebih dahulu dari Kidung Ceria nomor 175, mengucap syukurlah. Persembahan, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan ini, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Tapi sebelumnya, untuk menutup ibadah kita bernyanyi dulu yuk dari lagu Berilah yang Baik.
berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti bawaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti bawaskan dan berkati kau selamanya. Oke adik-adik, ibadah pada hari ini sudah mau selesai. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami dalam ibadah pada hari ini, dari awal pertengahan di akhir. Terima kasih juga Tuhan sudah memberikan kami firman. Tuhan yang baik, semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan pisah satu sama lain, kiranya kami menyertai dalam kegiatan kami masing-masing, dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Satu dua adik-adik. Saat tadi selesai. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan adik-adik, tetap patuhi protokol kesehatan kalau adik-adik mau jalan-jalan, dan sesuai dengan firman pada hari ini adik-adik bersyukur atas kemurahan hati Tuhan. Oke adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.